kepada sahabat-sahabat, sesungguhnya ada perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar. Ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Inilah keakuan. Hawa nafsu itu keakuan. Ya, sahabat beriman. Ini yang dikatakan syirik. Syirik kubruk, syirik batin. Syirik batin itu kalau di mata Allah itu najis katanya, ya, sahabat beriman, najis katanya. Sesungguhnya orang-orang yang kotor jiwanya, kotor hatinya, ya, itu najis bagi kita, dan jangan kamu lagi mendekati Masjidil Haram. Bertobatlah kaum Musa, bagaimana kamu mematikan diri, bagaimana kamu membunuh diri. Makanya itu hawa nafsu itu keakuan, sahabat berimannya. Keakuan itu bahasa hakikat. Kalau dalam bahasa iman itu dikatakan nafsu. Dalam tingkat hakikat itu keakuan. Kalau dalam tingkat marifat itu sudah disebut keakuan, bukan lagi nafsu. Karena nafsu apa? Karena nafsu itu sebenarnya dari dirinya sendiri. Ya. Maka nafsu itu sebenarnya dari dirinya sendiri, akal itu dari dirinya sendiri, pikiran itu dari dirinya sendiri. Tapi karena akal, pikiran, dan nafsu ini menjadi buruk, sahabat beriman, nah itu yang keakuan tuh yang ambil tuh. Keakuan yang menguasai, sehingga tiga ini buruk. Apa itu keakuan? Kita merasa lebih nyata di dunia. Kita merasa kita ini sendirian. Kita merasa kita ini hidup dengan sendiri kita, tanpa artinya diadakan oleh Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana keakuan. Tadi kita matikan, ini yang halal, sahabat iman. Ini yang dihalalkan oleh Allah. Dengan keakuan inilah kita matikan rasa sombong, keegoisan, kedengkian, merasa benar, merasa baik, merasa so kuat, merasa suci, merasa segalanya. Allah sudah maha berilmu, kita masih merasa berilmu. Allah maha baik, kita masih merasa baik. Allah maha suci, kita masih merasa suci daripada orang lain. Allah maha memberi, kita masih merasa memberi. Allah maha bersedekah, kita masih merasa bersedekah. Nah, inilah yang dikatakan syirik, orang-orang yang kotor jiwanya, menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Tadinya Allah sudah laisa kamitslihi, sekarang sudah ada artinya saingannya. Siapa saingannya? Nah, inilah diri kita. Nah, ini yang paling celaka, sahabat iman. Ini yang paling celaka. Kalau kita sudah begini, sahabat beriman, ya, Allah sudah tutupkan akal sehat kita, mata hati kita, nah, sehingga kita sudah terhijab. Nah, terhijab itu kalau tingkat nerakanya dia bukan di neraka tuh ya, tapi di lembah penyesalan. Mana lembah penyesalan? Tidak di akhirat, tidak di bumi. Ya. Mau ke akhirat juga nggak sampai, mau ke bumi juga nggak sampai. Kalau orang tua-tua dulu itu bagaimana arwah ini gentayangan, ya, kadang-kadang dilihat, kadang-kadang hilang. Kenapa nggak sampai itu? Di akhirat juga nggak sampai, di dunia juga nggak sampai. Di mana angin bertebaran, dia di situ ada. Nah, ini neraka nih. Neraka aja tuh nangis kalau lihat lembah penyesalan ini, nangis dia berlutut. Kalau neraka ini lihat lembah penyesalan ini, berlutut dia, nangis dia. Saking kejamnya, sahabat iman. Coba bayangkan, sahabat iman, di dunia aja kalau kita berbuat sesuatu, pasti kita merasa menyesal. Bagaimana nyiksanya? Nyiksanya itu luar biasa. Kalau ada rasa menyesal di hati ini,
luar biasa. Apalagi menyesal abadi, ya, lebih nyiksa sahabat beriman, lebih nyiksa. Mau nyapa keluarga nggak lihat kita, mau ke akhirat juga Allah nggak nerima, putus hubungannya dengan Allah. Nah, inilah orang-orang yang terhijab, orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya dan akal sehat. Udah pasif, udah susah. Makanya mereka tinggalnya di alam kubur. Alam kubur ditutupi apa? Ditutupi oleh barzakh. Alam kubur itu alam kubra, ilmu yang tertutup, ilmu yang jadi yang begini sahabat, kita mengajak, mengingatkan juga diri sendiri di sini, memakai mengingatkan diri sendiri dan juga sahabat, karena bagaimana dalam Islam kita diwajibkan saling mengingatkan. Bisa kita saling mengingatkan. Karena keimanan manusia itu hanya kehendak Allah. Kita hanya cukup menyampaikan apa yang saya tahu. Yang lain mungkin sahabat berimannya, karena di situ ada pertanggungjawaban bagaimana harus kita wajib. Kalau kita sudah paham, wajib ya kita menyampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Sama-sama dibiayai negara. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, kenapa? Karena ilmu itu memang ada satu amalan yang tidak akan artinya putus. Ya, dia cuma tidak setakat putus di atas dunia, dia langsung dibawa di akhirat tuh. Dibawa di akhirat, ilmu ini dibawa di akhirat, dibawa di alam kubur. Nah, kenapa ilmu itu bisa dibawa di alam kubur? Bukankah kamu mengenal Tuhan itu dengan ilmumu? Bukankah kamu memadamkan api neraka itu dengan ilmumu? Bukankah kamu menjadikan surga itu dengan ilmumu? Bukankah kamu bertemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di sana itu dengan ilmumu? Bukan dengan amalan. Amalan itu putus di dunia, sahabat beriman. Tapi yang dikatakan amalan artinya amal jahiliyah. Jahiliyah yaitu amalan suatu amalan yang sampai kepada Allah. Walaupun kita bikin masjid itu, nah ini amal jariah nih. Walaupun kita lagi nyumbang di masjid ini amal jariah nih. Tapi kalau masih kita merasa ada di situ sahabat beriman, kita cuma sampai di dunia aja, amalan kita sampai ke sana. Kenapa kita merasa yang memberi? Kita merasa yang kita yang membangun masjid. Makanya tadi saya berikan kiasan. Allah bagaimana dia memanggil pandangan. Ya ayuhal basar, hai pandangan, kesinilah engkau. Apakah engkau pernah melihat aku di dunia? Basar dengan katanya Allah bilang tidak. Tapi kenapa orang itu mengatakan iya? Berarti dia melihatku tanpa menggunakan pandangan. Dia memandangku tapi tidak menggunakan penglihatanku. Dia sholat kepadaku tapi tidak menggunakan afal. Dia sujud kepadaku tapi tidak menggunakan gerakan afalku. Dia mendengarkan kata-kataku tapi dia tidak mendengar dengan pendengaran. Dia berbuat baik tapi tidak menggunakan dengan hayatku. Semua dilemparkan seperti kain susam, dilemparkan ke hadapan. Ini amal ini. Itu sahabat beriman yang dikatakan ibadah itu sampai kepada Allah. Makanya dikatakan amal ibadah. Bagaimana amal ini dijadikan ibadah? Amal ibadah itu beda sahabat beriman. Amal ibadah. Amal itu perbuatan di dunia. Makanya kita jadikan amal ibadah. Jadikan amal ini jadi ibadah. Amalan itu amalia sahabat beriman ya. Nah, itu semua gerakan zohir ya. Gerakan zohir
kehendak diri kita, keakuan diri kita, itu amalia. Ya, artinya yang dikatakan amalan gitu. Putus juga di dunia. Makanya di dunia ini kalau kita mengerjakan sesuatu kebaikan sudah sampai kepada Allah, ya Allah cuma cukup membalasnya di dunia ini. Allah cuma cukup membalasnya di dunia ini. Membalas tapi mungkin tidak ada keberkahannya, tidak ada keberkahannya, tidak ada rahmatnya, tidak dihalalkan bagi dirinya. Halal di mata kita, halal di mata manusia, tapi mungkin tidak halal di mata Allah. Kenapa? Kita membawa apa yang ada dalam diri kita, artinya apa yang ada Tuhan kepada diri kita. Mungkin eranya kamu orang itu barber ya. Hanya gunakanlah kalau kita lagi kerja, gunakanlah gerakannya. Cukur rambut udah kayak. Gunakan, jangan kita merasa bergerak di situ. Jangan kita merasa saya yang bekerja, jangan kita merasa kita yang menafkahi bini, jangan kita yang merasa nafkahi anak. Hanya Allah semua yang maha memberi, maha memberi rezeki, semua Allah. Serahkan kepadanya. Mampu nggak kita di situ? Begitupun juga orang yang berdagang, mampukah kita menjadikan Tuhan itu sebagai bendahara? Mampu nggak? Hanya manusia itu kadang-kadang cuma diberikan satu titik ujian, ia sudah mundur. Diberikan satu kerugian, Rp1 aja itu udah ngos-ngosan dia. Kerugian Rp1 dalam berdagang, apalagi 100.000, 50.000 itu udah ngos-ngosan tuh. Udah nampak hawa nafsunya. Ini aku rugi nih, rugi banget nih. Udah nggak sesuai dengan modal nih. Itu nampak nafsunya tuh. Inilah keakuan. Padahal dia tidak tahu yang beli itu siapa dan yang menjual itu siapa. Kalau dia tahu, sama-sama mengikhlaskan, Allah akan melihat. Ya akan lebih memudahkan rezeki kita. Ya akan mendatangkan lebih banyak. Kalau kamu memang di situ menemukan titik yang maha ikhlas tadi. Inilah kesadaran, inilah bagaimana cara kita memandang secara arus ikhlas. Memandang secara arus ikhlas itu memandang dari dalam. Ya, ini yang dikatakan batin, memandang secara batin, memandang secara lahiriah. Memandang secara arus bila itu memandang dari dalam keluar. Berarti dia yang memandang. Kalau dari macam gerakan dari dalam keluar, itu gerakan dia. Memandang dari dalam keluar, itu dia memandang. Bagaimana nafas salat? Jadi intinya aku juga mau tahu ini bagaimana nafas salat. Negara apa itu? Ada tak? Malah rebutan pesek. Maksudnya apakah itu mandi goib? Dilihat keren, cewek sama cewek juga. Ini bagaimana yang pertanyaannya? Gak usah dijawab. Ini yang pesek. Bagaimana nafas salat? Itu gak usah dijawab juga. Kemarin kan kita udah tahu dia orang syariat apa orang ini. Nanti kita jawab makrifat, dia yang melawan kita, menggigit kita. Kalau bahasa Jawanya itu sawang senawang. Kalau jawaban itu syariat apa hakikat itu jawabannya. Iya, kasih Bang Baris bisa on cam. Kak Kasanova. Kalau mau bertanya kasih judul ya biar kita paham. Nafas salat Ini dia orang syariat, tapi nanti kalau dijawab hakikat kayak tadi orang syariat dijawab tidak. Kalau macam dia kalau dia mau bertanya kalau tentang syariat mau minum hakikat ya insya Allah saya bisa jawab kan. Kalau memang pertanyaan dia apa yang dimaksudnya ya. Tapi jangan artinya ya kita bagaimana harus dapat judul ya. Ini maksudnya ya nggak ada lah namanya goib. Kalau mandi di tengah hari ya mandi aja tengah hari, bukan mandi goib. Kalau mandi goib nggak pakai ajak goib. Jauhirnya yang nggak ada airnya.
Kalau nafas sholat ini mungkin maksudnya kayak gini, hakikat sholat itu sahabat beriman ya, hakikat sholat itu ya. Hakikat sholat itu jangan kita artinya di situ apakah kita memang sudah mati di situ, itu aja jangannya hakikat sholat itu. Biarkan dia yang sholat, jangan kita juga ikut di situ. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya jangan kita membawa sifat kemanusiaan di situ dalam sholat. Jangan kita membawa sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusian? Masih merasa ada di situ, masih merasa ingin dipuji mungkin, masih ingin mendapatkan pahala mungkin, masih ingin mengejar-ngejar neraka surga mungkin karena takut neraka. Ini sifat manusia, ini sifat makhluk. Ya harusnya kamu harus takut kepada Allah, jangan takut kepada neraka. Harus kamu cinta kepada Allah, jangan cuma cinta surganya. Jangan kamu merasa bergerak di situ. Ya bagaimana kita di jasad harus mengikuti dia yang bergerak. Ini nggak ada yang on cam, nanti harusnya dapat peringatan kayak kemarin. Bangun, Mbak Amelia, Bang Bena, Bang Neni. Ada yang di bawah mau oh ya Alan ya, silakan. Bang Barias, nanti rungkat sendiri nih. Dulu kalau ada Pak Mas kita rungkat sendiri. Terus nggak bisa lagi host yang nge-live. Jadi kita ini sahabat iman ya, cuma dituntut bagaimana kita cara adil kita. Silakan Pak Heni berkah selalu. Nah, itulah marifat ya, itulah marifat. Ini dari marifat memandang, bagaimana kita memandang secara adil bila itu secara kesadaran ya, secara kesadaran Tuhan, secara kesadaran Tuhan. Ya, mungkin tidak ada bahasa Amalia kalau gerakan itu tidak ada ya. Jadi gerakan itu mana yang jatuh ke Amalia? Jatuh gerakan yang ada pada makna hakikatnya. Contohnya ini kita masih dalam makom syariat ya. Contohnya kita masih dalam makom syariat. Kok saya bisa sujud? Nah, ini Amalia nih. Ya, tapi bagaimana sujud kita ini harus sampai kepada hakikat, kepada ibadah ya. Ya, mungkin tidak ada bahasa Amalia kalau gerakan itu tidak ada. Contoh duduk dalam sholat beda dengan duduk di warung, padahal sama-sama duduk sahabat beriman ya. Tapi mana yang dikatakan Amalia adalah duduk yang memiliki hakikat. Ya. Apa yang dikerjakan di Amalia, apa yang dikerjakan di syariat itu semua memiliki hakikat. Makanya selama ini kita kaji itu apa yang di syariat. Tidak bisa kita bisa dengan syariat sahabat. Nah ini kita sudah bisa memahami ya peningkatan Amalia kita yang mana secara semua dikaji ya. Wujudnya ilmu dinaikkan ke atas berwujud iman ya. Iman berwujud akidah, dan akidah berwujud akal, dan akan berhadapan dengan apa sahabat iman? Dengan akal. Naik makom lagi ya, kita naik lagi ya. Derajat kita itu naik lagi sahabat iman. Makanya kalau kita sudah naik, makin naik makom kita pembahasan ya. Tadinya sudah tauhid, yang naik lagi tauhid. Nah itu derajat kita itu makin dekat kepada Allah. Makanya kita makin situ makin paham. Makin paham tapi jangan tidak makin sadar. Ya, harusnya makin paham ini makin sadar. Jadi naik makomnya lagi sahabat beriman ya. Berarti ada batas ilmu ya. Berarti dalam diri manusia itu ada batas ilmu, ada batas iman, ada batas akidah, ada batas akhlak dan adab ya, dan ada adab. Apalagi kita tidak mau berkalam terhadap amanah Allah, ini berakibat fatal sahabat ya. Nah untuk itu kita akan melihat pemahaman seperti rahasia. Ada rahasia yang dikatakan dirha, dan ada juga yang dikatakan sir ya. Makanya di sini mungkin selama ini teman-teman kita mungkin pernah cuma dengar sir ya.
Sir. Apa itu sir? Tapi dalam sir itu ada kajiannya juga tentang bagaimana sir, sirku. Ya. Nah, ini adalah makom-makom yang membedakan sahabat beriman ya. Dan kita harus membedakan makom tersebut. Harus motivasi Kita ambil satu pandangan, yaitu rahasia di atas rahasia. kita harus lebih sukses dari teman-teman gitu. Jadi sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat, mungkin kita sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat ya sahabat beriman ya, yang mungkin yang mendengar sahabat beriman yang di bawah, mungkin juga yang di sini yang mendengar di rumahnya Kanif ini ya, Aib sebagai calon-calon yang menyelamatkan. Bakal ilmunya, amin, dengan bakal ilmu, amal dan Peluang kerja hanya kita di sini harus memiliki wawasan yang sangat luas, jabaria yang sangat luas, jangan miskin ilmu sahabat ya. Kita contohkan rahasia di atas rahasia. Jadi apa rahasia yang berwujud rahasia dan apa yang maujud di atasnya rahasia. Jadi kita harus bisa memahami. Kita percontohkan dalam makom kajian yaitu posisi diri tempat Allah berdiam. Ya, tempat Allah berdiam ya, bedakan alif lam lam ha dengan Tuhan sendiri. Aku ada di dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak tahu? Kalau kita tidak mengenal mana diri, wujud diri, yang mana makom artinya Allah atau berdiamnya Allah di dalam diri kita, ini artinya susah sekali kita artinya membawa bagaimana dalam kehidupan kita dengan artinya yang berkehendak Allah. Kita katakan kolbi mukminin baiklah. Cuma di mana yang bisa artinya menampung kodrat wujudnya tadi. Bayangkan sahabat berimannya, zatnya Allah kalau ditampung di alam sendiri di bumi ini nggak bakalan muat. Tapi kenapa dia bisa menampung di kolbinya orang mukminin? Atau dikatakan baitulah, kok bisa berdiam di situ? Wujud ini. Dan seperti apa wujud yang harus ada di dalam diri tersebut? Bagaimana proses tajalinya? Perbedaan gitu loh, perbedaan. Bagaimana proses tajalinya itu ya, artinya bagaimana dia menjadi. Itu harus kita kuasai. Mana rahasia di atas rahasia, kita harus ingat. Mana rahasia hakikat bagi Allah, wujud bagi diri. Mana rahasia wujud bagi diri adalah hakikat Allah. Mana diri yang hakikat Allah, mana wujud Allah yang berhakikat diri. Jadi ini harus dilihat di dalam pelaksanaan tajat. Tidak hanya sekedar diakui karena iblis juga mengaku. Ya. Jadi kita harus mengalami masa tafwid, masa tajrid. Mana dikatakan wujud Allah dalam batin, kita sebut juga dengan sifat sir usir. Apa rahasia di dalam kerahasiaan tadi? Sir usir, sir, ya. U itu ada di dalam itu ada sir, ya. Sir usir. Apa rahasia di dalam kerahasiaan tadi? Mana wujud diri yang rahasia, mana hakikat Allah bagi diri yang dirahasiakan. Kalau kita tidak mengerti dengan makna rahasia, maka kita akan salah menerjemahkan selama alif lam mim, hanya rahasia Allah. Kenapa kita tidak paham? Seakan-akan rahasia itu Allah menutupi. Untuk apa Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran kalau dirahasiakan alif lam mim itu? Apa mananya? Apa maksudnya? Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya roh itu hanya tidak ada yang mengetahui, manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit. Rahasia manusia dan rahasia Allah itu beda sahabat beriman ya. Maka kita akan selalu menerjemahkan. Apa selalu menerjemahkan? Rahasia bagi Allah bukanlah sesuatu dirahasiakan. Kodratnya. Nah, inilah kodrat.
Kodrat itu yang dari sononya itu sudah ada. Itu rahasia bagi dirimu. Tapi kalau mau promosi, Baik wujud kodrat diri yang berasal dari rahasia. mau nggak apa-apa. Alam baik daripada sifat dan zat Allah mewujud pada diri disebut rahasia. Ya. Dan zat Allah yang mewujud, ya. Dan zat Allah yang mewujud berarti jasad ya. Jasad pada diri ini juga disebut rahasia. Jasad ini disebut juga rahasia, makanya dikatakan rahasia di dalam. Pikir bermanfaat kayak ini ya. Kamu ini rahasia, di dalam dirimu juga itu ada rahasia. Ada rahasia yang seharusnya kamu baca. Rahasia itu yang seharusnya kamu buka. Rahasia itu yang seharusnya kamu tahu. Kalau belum pernah ngalamin, ya omong-omong Yang seharusnya kamu tahu. Makanya kita ini adalah bagaimana menyimpan misteri-misteri Allah tadi. Jadi rahasia bagi Allah beda dengan rahasia bagi umat. Rahasia bagi Allah adalah kodrat. Sementara rahasia bagi umat adalah sesuatu yang ditutup, tidak boleh orang tahu. harus kelamaan nanti baru bisa lengket. Sahabat berimannya saya ulangi ya. Ini mungkin pemahaman ini saya sudah ulang-ulang ya, karena mungkin ada teman dari sini yang belum benar ya, yang mengikuti belajar di sini. Dengan kelamaan nanti. Jadi seandainya yang kosong ini sahabat beriman ya, seandainya yang kosong ini di hadapan kita, ini ada yang kosong di hadapan kita. Mental ya. Coba pandang ke depan, itu ada yang kosong. Ada yang kosong yang kamu tidak lihat di depan kita. Makanya sangat luas pusat Allah. Mereka yang belum terlihat juga ada juga yang sudah terlihat. Melibatkan Allah pada saat mendengar. Luas zat Allah. Sangat luas sahabat beriman ya. Kan ada ya. Seandainya yang belum terlihat ini kita napiskan artinya ya kosong ini ya, tidak ada apa-apa di depan kita ini. Nah, di kosongan ini seandainya kita kasih mata, Keraskan hati kita ya. Pada saat iman kita kasih telinga, kita kasih kodrat, tidak ada kamar pasal kalam ayat ilmu. Coba kasih itu sifat Allah. jangan hati kalah. Kira-kira seperti apa bentuk kodrat tersebut? Padahal tadi dia nggak kelihatan. Padahal dia tadinya nggak kelihatan. Karena dikasih 7 itu sahabat beriman ya. Jadi kalau dia kelihatan itu dia seperti apa kira-kira? Ya seperti kita ini. Ya. Padahal kodrat dirinya tadi adalah kosong. Makanya dikatakan di surat Maryam sesungguhnya manusia itu belum nampak, belum berwujud. Saya yakin untuk lebih baik daripada Makanya tetapi ada 7 kodrat yang dipasangkan, ya, basirunnya dipasangkan, samiunnya dipasangkan. Begitu luasnya sebuah wujud yang berdiri. Wujud yang berdiri itu menatap sesuatu yang kadang-kadang jarang. Inilah yang dikatakan sifat zahir bagi Allah yang dikatakan an'amta alaihim. Ya. Itu diri ya. Diri yang rahasia. Kalau diri diri yang rahasia, berarti ini yang sudah dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Berarti ini adalah jalan yang lurus. Manis kan tapi Ya. kalau nggak pulang. Ini adalah jalan yang lurus. Itu yang dikatakan diri ihsan, yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bagaimana? Ihsan seakan-akan kamu dipandang oleh Allah. Seakan-akan dirimu itu diawasi oleh Allah. Jadi ini diri ihsan yang harus dipakai saat kita menjalankan amanah marifat. 5.000 beli, kalau enggak Jangan asal memakai diri sahabat beriman ya. Setelah diri itu dipasangkan yang 7 tersebut, kodrat, iradat, ilmu, samad, pasar, kalam, ayat. Coba dipasangkan pada kosong. Kira-kira bentuknya sama enggak dengan kita? Sama. Makanya mereka ini banyak sahabat beriman ya, masih lagi menunggu. Dari kekosongan tadi, makanya kita harus pulang kosong sahabat beriman ya. Jangan kita merasa memiliki. Kalau merasa memiliki itu kita bahaya sahabat beriman. Jangan kita merasa memiliki jasad ini.
Jangan kita merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki jasad ini, ya akan tersisa di liang lahat kamu. Bagaimana kita datangnya dari kosong kembali pada yang kosong tadi. Kembali kepada yang artinya bagaimana asal usul kejadian diri kita. Kosong ya kosong. Kalau kamu masih berat dengan jasadmu, sayang dengan jasadmu, pokoknya masih keakuan dirimu menebal di situ. Tidak ada yang mampu memperbaiki sampai sekali hanya Tuhan sendiri, hanyalah dirimu yang sebenar-benar diri. Jadi barulah kita bisa menatap siapa yang nyata yang duduk ini sekarang. Bukankah yang artinya bukankah ini yang terlihat? Bukankah ini yang di atas yang dipasangkan itu yang melihat? Tadinya kan kita tidak jasad ini kan tidak melihat, tapi pas dipasangkan semua bisa terjadi. Bukankah yang ini yang terlihat? Dan bukankah ini yang artinya yang dipasangkan itu yang melihat? Jadi inilah yang ingat akan dikatakan al-zikri. Ya. Makanya kalau pandangan ini dia artinya memiliki pandangan Allah saat dia memandang zahirnya itu al-zikri, mengingat Allah. Jadi gerakanmu mau kemana itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah bagi kita. Kenapa? Kita sudah membawa af'alullah, gerakannya Allah di sini. Makanya gunakan pandangan dia, gunakan pandangan yang dikatakan diri yang sesungguhnya itu, memandang diri zahirnya yang sudah sempurna. Mau kerja, mau tidur, mau makan, memandang dengan kesadaran itu. Sesungguhnya bukan aku ya Allah yang berbuat, Engkau ya Allah. Ini adalah kajian. Ini adalah kajian. Sesungguhnya hakikat diri pada wujud sebuah diri yang berdiri ada dalam diri yang itu harus kita laksanakan di dalam masa hidup yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, adab tertinggi marifat itu adalah orang yang melihat diri, ya, hakku kata Allah, wujud diriku kata Allah. Bukan Tuhan wujud diri, bukan Tuhan memakai diri, tapi ada wujud yang dijadikan pribadi. Jadi ingat Tuhan yang dilihat dan orang yang melihat adalah orang yang tak melihat. Kalau orang yang sudah melihat Tuhan itu sebenarnya orang yang tidak melihat dirinya lagi. Dia sudah kembali kepada kosong. Nanti ajalnya lagi artinya meninggalnya orang itu akan kosong. Allah mampu membawa bagaimana tuh. Makanya jangan kaget kalau ada orang meninggal tuh kadang-kadang jasadnya hilang, jangan kaget. Karena sudah diakui oleh Allah jasad, kita bukan mengakui di situ. Makanya kalau kita mengakui ya tertinggal di kuburan. Tapi kalau Allah yang mengakui, dia akan goib di situ sahabatnya. Dia akan hilang, kosong kembali ke kosong. Lalu jiwa itu kemana? Jiwa itu sudah kembali kepada pemilik jiwa. Tidak bisa lagi kita bahas sampai ke sana karena sudah ada hukuman. Dan disitulah kita mulai menghilangkan keakuan kita, hanyalah keakuan Allah. Setelah kita ingin melihat warabil alamin warabika, ya, warabil alamin warabika, kita ingin melihat siapa yang dilihat. Sama halnya dengan kiasan yang sederhana, saya berikan kiasan yang sederhana ya. Contohnya kalau kita melihat di satu hamparan ya. Contohnya kita berdiri di tepi laut ya, di pantai. Kita lihat hamparan samudra sana ya. Coba kamu memandang ke sana, apakah ada dirimu di sana? Apakah ada diri kita di hamparan sana? Tentunya nggak ada. Makanya harus sadar siapa yang memandang. Kalau memang nggak ada dirimu itu. Jadi yang memandang hanya dirinya karena tidak ada dirimu di sana. Ya. Jadi bukan wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang ada di dalam diri kosong.
Inilah yang menjadi marifatullah. Kenapa? Karena diri marifatullah itu sahabat beriman adalah diri berkodrat tidak berurat dan bergara. Makanya kalau kita lagi cermin tuh ya, cermin ini. Tengok wajah kita di cermin, itulah wajah marifat tuh. Wajah marifat yang tidak bertulang, yang tidak berdarah, tidak memiliki hadas, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kotoran. Yang memiliki hadas yang mana? Yang di luar dari cermin. Yang memiliki sifat lupa, sifat mati, semua sahabat. Jadi silakan dia yang menguasai kita, sahabat beriman. Biar kita ini beribadah kepada Allah, tidak artinya dihalalkan, ya, jasad ini dihalalkan. Tidak syirik tidak najis bagi Tuhan, karena syirik najis bagi Tuhan. Maka inilah yang menjadi marifat, sahabat. Orang yang marifat itu tidak melihat dirinya lagi, melainkan melihat asmanya Allah, yaitu husnanya Allah. Lihat lagi dirinya sendiri di situ. Itulah sebuah wujud diri, ya. Sebuah wujud diri dari diri yang halus, tetapi itulah yang dikatakan anal hak, anal hak. Itulah diri yang al-haq, al-malikul, akul, al-hakul. Sesungguhnya yang nyata itu adalah diri. Yang nyata itulah yang harus dilihat. Yang nyata itulah harus diimani. Dari ini yang nyata. Ya. Diri itulah yang harus dilihat. Diri itulah jalan. Makanya kalau kamu paham ke dalam itu, ya, dia akan membukakan jalan-jalan, ya. Jalan ini menuju pada jalan yang dikatakan ini siratal mustaqim. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan kan. Mungkin yang di bawah mungkin ada sahabat beriman yang mau bertanya, silakan. Tapi tanyanya tentang hakikat ya, jangan nanya tentang syariat. Kadang tanya ngawur. Bagaimana jika marifat tidak ada yang bertentangan, marifat itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Masa dia mau bertentangan marifat? Marifat itu kan kuncinya di Al-Quran. Ya alif lam lam ha tadi, ya Allah tadi. Tidak ada kata-kata tidak ada. Berarti kalau dia bertentangan dengan syariat, itu bukan ilmunya, bukan pemahaman dari Al-Quran. Orang marifat itu semua segala apa yang dipahamkan yang sudah dikaji dalam Al-Quran tidak bisa keluar dari lingkaran Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu petunjuknya manusia. Masa kamu harus mau keluar dari petunjuk manusia? Petunjuknya jalan. Makanya iya benar, penjelasan apapun punya marifat itu saja. Tetap walaupun dia setinggi bagaimana, tetap akan kembali kepada syariat. Tetap dia sholat, tetap puasa, tetap zakat, tetap. Tidak ada pemahaman marifat itu yang keluar dari syariat. Kalau ada pemahaman yang membeda-bedakan, bilang syariat beda dengan marifat, itu gurunya tidak betul itu, ya. Saya sudah katakan ini, itu gurunya walaupun saya memang nggak benar, ya, itu gurunya nggak benar. Karena Nabi tidak memisah-misahkan, Nabi, ya, Nabi tidak memisah-misahkan. Tidak ada sahabat beriman, tidak ada pemahaman marifat yang keluar yang bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, berarti orang marifat itu dia belajarnya di kitab lain selain Al-Quran, ya, kitab lain. Intinya ya mungkin dia menganut jin, ya. Yang diberi petunjuk hanya orang-orang buta. Yang orang buta kayak gimana tuh? Yang diberi petunjuk itu hanya orang-orang buta, orang-orang yang buta kayak gimana? Maksudnya bakti terhadap Maksudnya orang itu mendapat hidayah gitu loh.
biar orang dapat orang buta tapi udah dapat hidayah. Ya kalau petunjuk ya yang beriman juga dikasih petunjuk sama Allah. Apalagi yang beriman. Maksudnya Bobi ini kayak gini, yang diberi petunjuk itu hanya orang-orang buta. Iya. Bagaimana Al-Quran sudah mengatakan ya, sesungguhnya kamu bagaimana didapati dalam masa kebingungan. Kamu hari itu bingung banget dengan pemahaman Allah, bingung. Tapi jangan kamu bawa artinya kamu melarut-larutkan dalam kebingungan sehingga kamu tidak mau belajar di situ, tidak mau mengkaji. Karena Allah sudah berikan kamu akal tuh. Kalau memang mustahil bagi pikiranmu, coba bawa di hatimu. Makanya jangan jadikan kepala ini sebagai sumber patokan menerima ilmu. Ya, tidak bisa. Pikiran tidak bisa sebagai patokan untuk menerima ilmu, tapi hati, batin yang menerima. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran ya, tadinya kamu didapati bingung. Tapi bagaimana dalam kebingungan itu terdapat hikmah atau hidayah yang memang artinya Allah telah menciptakan. Tapi kadang-kadang kita itu bingung ya bingung, nggak mau belajar tuh. Sehingga keakuan menebal, sehingga kebingungan ini cuma sampai di kepala. Sehingga hanya cuma kita memprotes. Protes apa? Karena apa? Ilmu tadi itu nggak sampai ke hati, cuma sampai di pemikiran. Ya, makanya yang mendengar ilmu ketuhanan itu harus ya, yang mendengar adalah dirinya. Kalau kita masih tahap belajar, usahakan yang melapangkan dalam majelis itu adalah diri yang artinya yang lurus. Artinya diri yang lurus yang mana? Hati kita ini. Makanya dikatakan lapangkanlah dalam majelis. Apa yang kamu lapangkan? Batin kamu di situ, hati kamu. Bukan kepala kita, bukan pikiran kita, sahabat beriman. Pikiran kita ini makhluk. Pikiran kita ini keakuan. Jangan cuma sampai ke pikiran. Nah, kalau tambahin ke pikiran itu otak yang bekerja. Kalau otak yang bekerja bukan akal yang bekerja, nah itu susah. Harusnya akal hati ya, akal sehat. Awal sholat marifat, puncak sholat marifat. Jadi dan batin kan ya seiring waktu. Makanya jangan kita menafikan marifat itu adalah satu golongan, marifat itu satu golongan, satu organisasi, tidak. Marifat itu bagaimana dia memahamkan tentang tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Tapi marifatnya sudah tingkat Allah. Marifatnya sudah di tingkat Allah. Sedangkan syariatnya masih di tingkat la. La itu kan lam alif. La itu kan lam alif. Zahir dan batin. Lam alif la. Ilahnya diambil sama siapa? Ilahnya diambil sama hakikat. Ilahnya siapa? Torekanya. Allahnya itu marifat. Makanya semua ada makom-makomnya tuh, sahabat berimannya ada makom-makomnya, ada pembelajarannya, ada pemahamannya. Makanya kalau kita sudah membicarakan hakikat, berarti kita bahas tentang ilahnya tadi. Ilah tentang yang hidup, tentang Rasulullah. Rasulullah kan diri, berarti harus kaji diri. Nah, itu tentang Muhammad tadi, tentang Nur Muhammad. Kalau dalam marifat diri sujud, diri yang sujud atau ayat sabita, diri yang dihalalkan Allah. Kalau zohir ayam karagia, jasad yang dihalalkan Allah. Makanya sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada bagian-bagiannya. Makanya dikatakan terhimpun dalam 4 jalan, terhimpun dalam la ilaha illallah. Tidak keluar dari la ilaha illallah itu ya. Cuma
beda-beda pengkajian, ya. Ada yang mengkajiannya, yaitu fikih, ya. Lainnya itu fikih, ya. Ada ilahnya, ilahannya, ada Allahnya. Jadi tidak bisa pisah nih sahabat beriman, ya. Karena kalau kamu pisahkan sahabat beriman, ya, tidak akan bisa jalan, ya. Makanya di dalam diri kita ini tidak bisa kita membeda-bedakan, ya. Zahir ataupun batin tidak bisa membedakan, ya. Tapi bagaimana rasa-rasa tadi ditanggung dalam satu rasa, bukan juga menuju yang satu, ya. Tiga rasa menuju yang dirasakan di situ hanya satu rasa. La ilaha illa Allah. Kalau la ilaha illa itu artinya sudah penempatan diri, ya. Sudah penempatan diri itu berarti kita sudah ikrar tuh, ya. Memang benar, artinya di situ memang benar-benar kita sudah di situ, ya. Makanya dikatakan la ilaha illa anta. Jangan dulu sholat. Tapi bagaimana sudah la ilaha illa anta? Sholatlah kamu. Karena di situ tidak ada lagi diri kita yang sholat, hanya Allah yang sholat. Jadi makanya syariat itu ya berbentuk amalia. Syariat berbentuk amalia. Seperti bertasbih. Dengan bertasbih, ini golongan itu golongan artinya berzikir, ya. Tapi kodratnya bertasbih. Sementara zikir ini adalah azik yang mengingat. Kalau bertasbih itu berucap. Makanya kalau secara ibadah itu mengingat, bukan dengan mengalami masa fana. Masa fana itu leburnya manusiawi, lahirnya insan bertuhan. Makanya mengingat Allah itu tidak mudah kalau kita ini yang mengingat. Ya. Mengingat Allah itu tidak mudah kalau kita serahkan yang mengingat itu kepada diri kita ini. Kesempet mobil aja kita sudah lupa Allah. Makan aja sudah lupa kepada Allah. Lah, mungkin mertua kita lagi makan tuh mertua lewat sudah lupa dah. Silakan kepada yang mengingat dan tidak hanya bersifat. Bagaimana cara berjalan di atas tanah agar tanah tidak bisa melihat? Hobinya yang aneh nggak usah dijawab. Anak nakal itu. Bukan tanah tidak melihat kita, sahabat beriman, ya. Bukan tanah tidak bisa melihat kita, tapi bagaimana tanah alam semesta ini semua harus tunduk kepada kita, ya, harus tunduk kepada kita. Nah, kalau kamu sudah mampu memperdirikan di dalam dirimu, ya, antara langit dan bumi, antara timur dan barat, antara utara dan selatan, belakang dan depan, kiri dan kanan, berdirikan antara keduanya. Diri umat, diri Tuhan. Kalau kamu sudah mampu sahabat beriman, ya, bukankah di situ alam semesta ini ada karena ada manusia. Ya, makanya diciptakan alam semesta ini karena ada Muhammad. Ya. Makanya kalau kamu mampu membangkitkan yang dua ini sahabat beriman, ya, itu artinya bagaimana kita sudah diakui oleh alam semesta. Alam semesta atau yang dikatakan ya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tuhannya sama, Tuhannya semesta alam, atau Tuhannya karya alam. Ya harus, makanya kalau kalian kita ini tunduk kepada alam, ya. Tiba-tiba susah dari rezeki. Seharusnya rezeki itu tunduk kepada kita, bukan kita yang cari rezeki.
Apa rezeki itu ada karena ada kita. Kok saya nggak pernah senang, kok saya nggak pernah bahagia. Saya kenapa? Nah, karena kita sudah derajatnya sudah tinggi alam dapat kita. Makanya ini kan untuk sama alam semesta. Nah, bagaimana dalam Al-Quran menulis yang saya tunjukkan untukmu langit dan bumi dan semuanya itu adalah tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Ya, belakang yang banyak. Silakan Kak Ramai. Kalau ini dipahami bagaimana maka kita akan sampai pada Allah. Makanya zikir dengan tasbih. Tasbih itu mengagungkan nama Allah. Kalau zikir ini mengingat Allah. Mengingat dengan mengagungkan menyebut nama Allah. Zikir kan mengingat. Bertasbih menyebut, kan beda. Tapi banyak yang katakan bertasbih ini sudah sama dengan zikir. Padahal dalam pemilihan saja sahabat beriman kita mana itu sudah berbeda. Ingat dengan ucap. Ya sudah beda ya. Ini tidak akan sampai kepada Allah. Allah bisa mati, Allah bisa menerima, Allah bisa mendengar. Allah hanya menerima satu yaitu puji. Iya benar Bang Bobi. Ada manusia yang memahami. Iya. Bobi kamu itu udah pinter kamu sananya aja. Ini lapangan cerewet. Apakah susu di lapangan bagaimana diajak makan daging merah dan dia? Oh yang kuning ya? Masya Allah. Kalau dalam sufi, dalam sufi marifat bagaimana? Ya sufi ini apa sufi ini? Sufi itu batinnya Allah. Manusia belum saat manusia ini belum berwujud, belum menjadi rohani. Untuk menjadi rohani, Allah memilih dia sebagai sufi. Ini sufi itu golongan, bukan nama ya. Sufi itu bukan satu nama atau satu golongan. Sama dengan sufi dia. Saat manusia itu belum artinya bernyawa, dia masih sufi di situ. Nah, saat sufi ini ya sufi itu bagaimana dia pendekatannya diri dengan Allah. Wali ya wali artinya bagaimana kita menjadi wali itu diri kita sendiri, dekatkan diri kita sendiri dengan Allah. Sufi itu bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Bukan artinya dia harus mau bikin masjid di gunung, bukan dia harus tidak mau makan daging yang merah-merah, bukan dia tidak mau jejak ini dunia ya. Harus nikmati kalau ada daging, makanya kalau kamu mau artinya mau makan enak-enak silakan. Jangan menyusahkan diri dunia ini, nikmati. Allah tidak membatasi. Makanya banyak bukan saya minta maaf dengan minta maaf ya, dengan minta maaf. Sesungguhnya sufi itu adalah bagaimana kedekatan dia. Bukan berarti kita harus makan daging, bukan berarti kita harus mau injak rumput, bukan berarti kita mau masuk dalam gua untuk bertapa 3 hari. Tidak.
bagaimana derajat kita itu dekat dengan Allah, itu dikatakan wali. Kita ini wali wujud semua orang. Kalau udah paham ini semua wali wujud. Wali untuk bukan wali kemana-mana, wali untuk diri sendiri kita ini. Ini dikatakan kewalian Allah. Diri kita wali untuk diri kita, bukan untuk wali untuk orang lain. Kalau wali untuk orang lain itu berarti apa? Wali orang tua, wali apa? Pokoknya wali yang dalam hukum Ahmadiyah. Di mana penjelasan tentang rohani dan tentang Bang Yoda, apa ya perumpamaan buatin buah zaitun itu? Apa ya perumpamaan buatin buah zaitun itu dalam Al-Quran? Dalam diri kita namanya ayat ayat Al-Quran itu tersurat, semuanya tersurat. Kalau mutasyabihat itu sebenarnya adalah hukum yang tersirat. Ingat, mutasyabihat adalah hukum yang tersirat. Hukum yang tersirat yang tidak dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Karena kadang di zaman dahulu orang-orang di zaman dahulu, orang-orang kafir ya, itu cari takdirnya untuk menghilangkan umat muslim di zaman dulu ya. Tidak apa hukum itu tidak ya, bukan artinya orang itu ada yang tersirat dan yang tersurat, tidak tersurat semua ya. Mana yang tersirat? Yang tersirat kalau Al-Quran ini masuk ke dalam diri kita, mampu kita baca ayat yang tersirat dalam diri kita itu. Apa ayat di dalam diri kita itu yang tersirat? Ini yang dikatakan kitab suci yang menyempurnakan Al-Quran, yaitu diri kita. Kitab suci ada di dalam diri kita, kitab yang itu yang dikatakan kitab suci yang menunjukkan Al-Quran. Kamu hakam kalau ada tembakan yang kasasi kalau zaitun ya, zaitun dengan apa dengan buahnya ya, itu yang surat suatu yang bagaimana Allah menggambarkan bahwa buatin itu artinya sungguh luar biasa ya. Memang dia sudah mampu artinya ayat itu artinya bagaimana ya bahasanya, artinya sudah bisa diarti oleh manusia bahwa buah itu berguna bagi manusia atau beracun. Kalau kita ke dalam, ya tentunya apa yang perumpamaan buah zaitun dan buah dalam itu. Buah itu kan artinya yang sifat-sifatnya baik. Zaitun juga begitu. Bagaimana minyak yang sangat baik. Lalu apa buah ini? Artinya yang bersifat baik di dalam diri kita itu. Buah artinya yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Apa yang kita memasukkan ke dalam diri kita, apa yang bermanfaat sebenarnya di dalam diri kita, apa yang dimiliki di dalam diri kita itu yang memiliki sifat-sifat baik. Makanya Al-Quran itu banyak kata-kata perubahan yang diturunkan untuk bagaimana kita memahamkan. Ya, itu harus diteliti. Ini kisahnya bagaimana cucunya Nabi kita. Ya. Artinya bagaimana cucu Nabi Muhammad ini dan Hasan ini artinya menerangkan kamu paham itu perumpamaan dalam Al-Quran biar kamu mengerti bacanya
biar kamu bisa mampu mentadaburi. Perumpamaan dalam Al-Quran seperti buat apa yang bermanfaat bagi diri kita. Tentang kepada macam dia menanyakan tentang artinya buah dari tentang pohon. Apa